Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wala tasihhu illa bi arba'ina nafsan lima rawa Jabirun radhiyallahu anhu qala madatis sanatu anna fi kulli thalathatin imaman wa fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'atan wa adha wa fitron. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Mughirah Pisangan Barat, Cirende, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Setelah jeda cukup lumayan dari Ramadan, lalu Syawal dan sekarang Dzulqa'dah di penghujung. Kalau sekarang tanggal 23 Mei tahun 2025, maka sekarang pula tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Kita masih melanjutkan kajian fikih kita, tema tentang sholat Jumat. Dan kebetulan untuk fasal kali ini terkait tentang jumlah jamaah yang minimal 40. Di masjid ini pasti lebih dari 40 orang. Di masjid tertentu kadang-kadang ketar-ketir sudah mulai khutbah, ternyata masih baru 3 shaf. Di masjid tertentu atau kantor tertentu gitu ya. Sehingga kalau mau mendirikan Jumatan itu lihat kondisi jamaahnya kira-kira cukup atau tidak. Terlebih lagi di komplek yang penghuninya keluarga baru, semuanya kerja, sehingga kalau di hari-hari biasa itu bisa kemungkinan kurang dari jamaah jumlahnya 40 itu. Nah, ini persyaratan 40 minimal jamaah sholat Jumat didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan madatis sanatu, telah berlalu tahun ke tahun gitu. Anna fi kulli thalathatin imaman, dalam setiap orang jumlahnya 3 itu 1 harus diangkat sebagai pemimpin. Kalau kita rombongan 3 orang, 1 diantaranya menjadi pemimpin, ketua rombongan. Wa fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'atan, dan dalam setiap jamaah yang sejumlah atau jumlahnya 40 orang atau lebih, disitulah layak dilakukan Jumatan, wa adha dan salat Idul Adha, wa fitron dan juga salat Idul Fitri. Ya. Ini tahun ini kalau tidak salah Haji Akbar, karena wukufnya nanti akan terjadi pada hari Jumat. Nah, kalau di kalender kita memang Idul Adha itu jatuh pada tanggal 7 Juni. Betul ya? Sabtu ya? Jumat 6 Juni. Oh, 6 Juni ya? Oh, kalau 6 Juni berarti Sabtu tasrik pertama, Ahad tasrik kedua, Senin tasrik terakhir. Ya, berarti perlu ditimbang-timbang untuk
harus pulang ke Magelang atau tidak, sementara baru dapat 1 sapi yang dibawa ke Magelang. Ya. Biasanya tiap tahun pulang untuk berkurban di sana, di samping juga untuk ya menyampaikan amanat gitu ya. Nah, itu nanti perlu kita diskusikan atau kita sepakati mengenai kepulangan itu. Tapi ini dalam setiap Jumatan, Idul Adha, Idul Fitri minimal jumlah jamaahnya ada 40 orang. Wa min syartil adadi ayyakunu rijalan ahroron uqola'a muqimina fil maudhi'. 40 orang itu pun syaratnya harus berjenis kelamin laki-laki, merdeka dan berakal sehat. Kalau 39 lalu 40 ke 41-nya itu dilengkapi orang gila, nggak sah jumatannya. Jadi harus minimal 40 orang waras, merdeka, laki-laki. Gitu. Jadi kalau yang ghairu muqalla, ghairu aqilin, maka tidak sah, tidak dianggap menjadi pelengkap dari 40 orang itu. 40 jamaah itu. Bismillah. Dan itu diselenggarakan fil maudhi'i, dalam satu tempat, satu masjid, satu lokasi gitu. Biasanya kadang kalau di mall itu di lahan parkir atau di ruangan tertentu. Fa amman nisa'u wal abidu wal musafiruna fala tan'aqidu bihimul jumu'atu. Fala tan'aqidu bihim al jumu'atu. Adapun wanita, hamba-hamba sahaya dan para musafir, maka Jumatan tidak cukup bisa diselenggarakan, di mana jamaahnya para musafir, wanita dan hamba-hamba sahaya tidak memenuhi syarat. Bagaimana masjid di rest area, orang mudik, kan bukan mukimin dia. Ya, tapi untuk menyelenggarakannya itu kalau di rest area kan jarang orang sampai 40 orang. Kalaupun pas berjubel masa liburan atau pas mudik ya tentu sebetulnya tidak perlu mereka para musafir Jumatan, cukup dengan sholat duhur gitu ya. Alasannya li'annahu la tajibu alaihimul jumu'atu, tidak wajib atas mereka wanita, hamba sahaya dan orang-orang hamba-hamba sahaya dan wanita dan juga musafir tidak wajib Jumatan. Karena tidak wajib maka fala tan'aqidu bihim, tidak bisa terselenggara Jumatan itu dengan jamaah para wanita, musafir dan hamba sahaya. Kasibiyani seperti halnya tidak terselenggara Jumatan oleh anak-anak. Lah bagaimana di sekolah? Di sekolah tampaknya mereka melaksanakan Jumatan itu bagi kelas 5 dan 6. Sudah bukan sibyan, tapi sudah mendekati remaja. Sudah murohikun itu orang yang hampir balik. Sehingga istihad guru-guru menyelenggarakan Jumatan di kelas, di sekolah, itu yang dilakukan atau yang dianjurkan mengikuti itu kelas 6 dan kelas 5 SD gitu ya. Itu sudah tidak sibyan, sudah murohek, sudah menjelang balik. Lalu didiskusikan di sini, wahal tan'aqidu bimuqimin ghairi mustautin, apakah bisa Jumatan itu diselenggarakan dengan jamaah muqimin tetapi ghairi mustautin, tinggal tapi tidak selamanya, tinggal sementara gitu. Itu namanya muqimin, bukan mustautin. Kalau mustautin KTP-nya di situ. Tapi kalau muqimin dia sekedar ya pegawai musiman,
Makanya ada istilah iqomah. Iqomah itu kartu apa ya? Kartu izin tinggal sementara itu. Warga-warga asing kan punya iqomah itu, punya apa? Kitas ya. Kalau tidak salah kitas namanya, atau sitas ya, pokoknya begitu. Jadi ada muqimin, ada mustautin. Yang untuk menjadi jamaah, persyaratan jamaah itu terjadi, di samping bilangan juga statusnya mustautin, bukan sekedar muqimin. Lah, ini pertanyaannya, muqimin tetapi bukan mustautin, bisakah Jumatan diselenggarakan? Fihi wajhani. Terkait dengan soal ini ada dua pendapat. Qala Abu Ali ibni Abi Hurairah, menurut Abu Ali bin Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah ini ya, bukan Abu Hurairah sahabat, tapi ini nama ulama. Kata Abu Ali bin Abu Hurairah, tanaqidu bihim, tetap bisa terselenggara Jumatan dengan jamaah yang terdiri dari para muqimin, walaupun bukan mustautin. Jadi muqimin tinggal sementara tapi belum punya KTP, belum menjadi warga Indonesia. Nah, jadi ini menurut pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, tetap bisa diselenggarakan Jumatan bersama mereka. Alasannya li'annahu talzamuhumul jumu'atu fanaqadat bihim kal mustautinin. Maka para muqimin ini sebetulnya wajib, memang mereka walaupun bukan mustautin tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Karena muqimin tetap wajib menjalankan sholat Jumat, maka terselenggara juga itu, bisa memenuhi syarat walaupun sekedar muqimin, sebagaimana kalau dia mustautin, walaupun nggak punya KTP tetap karena sudah tinggal sementara di satu tempat. Mahasiswa dari luar daerah yang kuliah di pasca atau kuliah di S1 atau S2 itu kan ada yang KTP-nya masih daerah. Apakah kemudian mereka nggak wajib Jumatan? Tentu tetap wajib Jumatan. Karenanya jamaah yang hanya muqimin bukan mustautin itu memenuhi syarat untuk menjadi jamaah. Tetapi waqala Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq itu ya bisa kemungkinan pengarang kitab ini, Asy-Syirazi. Kata beliau, la tanaqidu, tidak terselenggara. Tidak bisa terselenggara Jumatan hanya dengan para muqimin, bukan mustautin. Kalau mustautin warga negara yang sudah punya KTP tetap, bahkan kalau kita ya sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu mustautin lebih kuat dari sekedar muqimin. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Arafata wa kana ma'ahu ahlu Makkah wa hum fi dzalikal mawdi'i muqimuna ghairu mustautinin. Alasannya ya tidak terselenggara Jumatan itu karena Nabi SAW ketika keluar haji menuju Arafah dan beliau disertai penduduk Makkah yang banyak. Lah mereka ini penduduk Makkah yang sedang ada di Arafah, wahum fi dzalika, mereka semua itu dalam kondisi itu di tempat itu, kalau yang sekarang dikenal dengan Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, nanti rangkaian haji itu mereka itu statusnya muqimun, ya, sebagai muqimin, tinggal sementara, tetapi ghairu mustautinin, mereka bukan mustautin, bukan penduduk tempat asli Arafah, tapi aslinya Makkah gitu ya. Ini hanya antar kota itu, hanya antar daerah. Makkah Arafah kan nggak jauh amat. Barangkali kalau sekarang kalau diibaratkan kita ya kecamatan, barangkali kecamatan Podoaren bertetangga dengan kecamatan Jombang, bertetangga dengan kecamatan Ciputat Timur dan seterusnya itu. Ya, jadi kecamatan. Karena jarak antara Makkah dengan Arafah juga tidak terlalu jauh sebetulnya. Gitu.
Lah waktu mereka tinggal di Arafah itu dianggap sebagai muqimin tetapi bukan mustautin karena rumahnya di Makkah. Falawin aqada bihimul jumu'atu la aqamah, seandainya memang salat Jumat layak diselenggarakan oleh para muqimin la aqamah, pasti dilaksanakan Jumatan. Nah, nyatanya enggak. Nyatanya tidak. Mereka salat duhur bahkan dijamak dengan asar kan gitu. Jadi begitu. Lah ini urean-urean berikutnya itu nanti ada ilustrasi bagaimana kalau awalnya sudah ada 40 tapi salah satunya batal keluar. Apakah kemudian dengan berkurangnya dari 40 menjadi hanya 39 atau malah kurang lagi gitu, apakah kemudian tetap dianggap sah Jumatannya? Ini didiskusikan lebih lanjut di sini. Sehingga Imam Abu Syam Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 208 ini mengatakan ya, apa yang beliau sampaikan, fa'in ahrama bil adad thumman faddu anhu fafihi thalathatu aqwalin. Ya, bagaimana kalau seandainya imam sudah takbiratul ihram bersama jamaah sejumlah tadi sebanyak 40 orang, tetapi ternyata thumman faddu anhu, kemudian mereka bubar atau ada ya mereka melepaskan diri ya, infaddu itu bergegas anhu dari imam. Nah, dalam kondisi imam ditinggalkan makmum gitu Jumatan, fafihi salah satu aqwalin, maka di dalam kasus ini ada 3 keterangan. Ahaduha, yang pertama dari 3 keterangan itu bahwa inna qasal adadu an arba'ina lam tasihha al jumu'atu. Ya. Jika berkurang bilangan dari batas minimal 40 akibat sebagian pada bubar begitu, maka tidak sah Jumatannya karena berkurang. Alasannya li'annahu syartun fil jumu'ati, karena bilangan 40 itu syarat dalam keabsahan Jumatan. Fasyurita fi jami'iha, maka dalam keseluruhan rangkaian Jumatan ya mulai khutbah dan termasuk sholatnya itu dipersyaratkan bilangan 40 masih terus bersama. Kalau waktu sebagaimana waktu juga begitu, persyaratannya di waktu duhur, jangan pas Jumatan ternyata di tengah-tengah khutbah datang waktu asar lah ya, begitu itu nggak sah. Wathani, keterangan yang kedua, in baqiya ma'ahu ithnani atammal jumu'atu, atau atamma al imamu al jumu'ata, jadi atammal jumu'ata ya. Jika memang masih bersama, jadi ini dicontohkan imam takbiratul ihram bubar semuanya makmum. Kenapa? Ada gempa misalnya kan, dan ini bertahan bersama imam tinggal 2 orang ya. Apakah kemudian tetap dianggap sah? Dalam hal ini atamma al jumu'ata, imam wajib tetap menyempurnakan Jumatan 2 rakaat saja, karena awalnya memang Jumatan. Li'annahum yasiruna thalathatan, karena dengan tersisanya jamaah yang tinggal 2 berarti menjadi 3, nah, minimal 3. Wadzalika jam'un mutlaqun fa asbahal arba'in, jumlah 3 itu secara mutlak sudah jamak ya. Dalam bahasa Arab kan ada mufrad, mutsanna, jamak. Jamak itu batasannya minimal 3. Nah, kalau sudah 3 maka cukup ya, dikatakan wadzalika jam'un mutlaqun fa asbahal arba'in, maka dia sama dengan 40 orang karena sudah jamak katanya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua ya. Watsalitsu, kalau yang pertama tadi enggak sah katanya. Kalau kurang dari 40 enggak sah. Tapi kalau ini minimal 3 sah gitu. Jadi kalau begini,
boleh juga kita ambil pendapat ya yang membolehkan, walaupun kemungkinan di Indonesia ini tidak ada sampai masjid yang kekurangan jamaah ya, kecuali di Mataram. Di Mataram itu ada istilah kota itu dijuluki kota 1000 masjid, karena antar masjid bagus-bagus, tapi kadang-kadang Jumatannya menjadi gantian karena di satu tempat kurang jamaahnya. Watsalitu, yang ketiga, in baqiya bil jumu'ati in baqiya ma'ahu wahidun atammal jumu'ata. Kalau masih ada makmum satu saja yang bertahan, maka tetap imam itu menyempurnakan Jumatan. Kenapa? Alasannya li'annal itsnaini jama'atun, karena minimal 2 orang sudah jamaah. Nah, jadi ini pendapat yang paling longgar, 2 orang jadi udah Jumatan itu. Tapi ceritanya tadi kan Jumatan awalnya banyak lah, kemudian pada bubar karena mungkin ada gempa atau ada apa gitu. Ya. Kalau ada gempa tentu jangan-jangan imamnya ikut kabur. Ya. Tapi dalam kasus ini kan diumpamakan, diilustrasikan mengenai imam yang ditinggal jamaah. Dan memang terjadi di zaman Rasulullah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran itu kan. Ya, apa itu? Infaddu ya, jadi dari kata-kata faida qudiyatis sholatu fantashiru, atau ayat yang apa? Lahwanin faddu ilaiha wa taraku kaqaima. Ya. Jadi ketika mereka mendengar gumbrang-gumbrang lahwun, apa namanya, permainan, kalau di sini mungkin apa itu ketek ogleng itu namanya, ya serame-rame apalah gitu. Lah itu ini jamaah kabur pada menuju tempat itu. Ya. Tinggal Nabi sendirian berdiri sedang khutbah. Enggak sopan banget ya. Jadi sahabat-sahabat itu pernah kabur Jumatan. Ya, pernah kabur. Nabi ditinggalkan wataraku kaqaima. Gitu dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Ya. Wataraku kaqaima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Akhir surat Al-Jumu'ah itu. Ya. Jadi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu ayat itu terkait orang yang pada kabur pada saat Nabi sedang khutbah, wa tarakuka qa'ima gitu. Mereka meninggalkan kamu berdiri sendiri, kan kacau sekali itu ya. Lah ini yang ketiga tadi, selama masih ada imam dan makmum satu saja, sempurnakan Jumatan. Karena apa? Berarti dua orang, dan jamaah memang sah kan 2 orang gitu. Jadi pendapat yang ketiga itu seperti itu. Li'annal isnaini jama'atun, karena 2 orang pun itu adalah jamaah, salat jamaah. Wa kharajal Muzani rahimahullahu qaulaini akharaini. Al-Muzani malah punya pendapat 2 keterangan yang lain yang beda. Ahaduma, salah satu dari keduanya itu an in baqiya wahdah jaza ayyutimmal jumu'ata. Kalau imam itu hanya tinggal sendirian, walaupun gak ada makmum, bubar semuanya, dia sendirian, jaza ayyutimmal jumu'ata, imam tetap boleh menyelesaikan Jumatannya. Kama qala Syafi'i rahimahullah fi imamin ahrama, ya, fi imamin ahrama bil jumu'ati thumma ahdatha. Jadi Imam Syafi'i juga begitu mengatakan dalam hal apa? Dalam hal imam yang takbiratul ihram untuk Jumatan, tetapi thumma ahdatha, kemudian imam tadi batal. Itu imam batal, lalu sudah
imam kabur aja udah pergi dari pintu ini. Jadi lagi mau selesai atau lagi dapat 1 rakaat batal. Terus dia pergi kan ya? Nggak ada imamnya yang jadi itu. Lah kata Imam Syafi'i dalam kasus Jumatan kok imamnya batal, itu yutimuna sholatahum wahdanan. Ya, mereka menyempurnakan sholat mereka itu sendiri-sendiri. Rakaat ini cukup 2 rakaat karena dari awal niat Jumatan. Wathani, tetapi pendapat yang kedua, ingkana qad shalla rakaatan tsumman khaddu atamal jumu'ata wa in faddu qabla rakaati lam yutimma al jumu'ata. Kalau ya mereka sudah sholat 1 rakaat saja, di rakaat kedua bubar, maka imam menyempurnakan jumatannya. Tetapi kalau mereka sudah bubar sebelum 1 rakaat, lam yutimmal jumu'ata, mereka tidak menyempurnakan jumatan. Jadi kalau bubarnya sebelum dapat 1 rakaat, maka mereka tidak menyempurnakan jumatan. Artinya tidak menyempurnakan jumatan, jadinya salat zuhur gitu. Jadi bukan jumatan. Kama qala fil masbuk, sebagaimana beliau mengatakan keterangannya ini dalam sholat soal makmum masbuk jumatan ketinggalan. Id adraka ma'al imami rak'atan atamal jum'ata wa illam yudrik rak'atan atamad dhuhra. Kalau masih ketemu 1 rakaat dengan imam, maka dia menyempurnakan jumatan. Tetapi kalau sudah tidak ketemu rakaat, tinggal tahiyat akhir, begitu dia takbiratul ihram langsung nyusul tahiyat terakhir, itu menggantinya bukan jumatan, tetapi atamad dhuhra, malah menyempurnakan zuhur jadi 4 rakaat. Gitu. Orang yang ketinggalan rakaatnya habis tuh, itu menyempurnakannya bukan jumatan, tapi menggantinya itu zuhur. Sampai ada kaidah sholla wala nawa wala sholla. Ya, sholla wala nama, dia sholat tapi dari awal nggak niat, karena niatnya jumatan. Sudah habis rakaatnya, maka dia sholat zuhur tanpa niat, ya. Tapi niat jumatan tidak kesampaiannya zuhur. Itu sholla wala nawa, wa nawa wala sholla gitu. Jadi itu ada semacam kaidah seperti itu. Ya, jadi wa illam yudrik raka'atan atamad dhuhra, kalau mereka tidak mendapatkan rakaat 1 pun dalam sholat Jumat, maka kemudian dia menyempurnakan zuhuran. Famin ashabina, dan setengah dari ulama-ulama teman kami, man, ada orang asbatal qaulaini, yang menetapkan 2 qaul ini dua-duanya. Wa ja'ala fil mas'alati khamsata aqwalin, dan mengembangkannya dalam masalah ini menjadi 5 bagian atau 5 qaul, 5 ucapan, 5 pendapat. Wa minhum, dan di antara mereka man lam yathbut faqala, ada yang tidak menetapkan Jumatan gitu, faqala, lalu dia mengatakan idza ahdatsal imamu, ketika imam batal, imam berhadas, yabnuna ala sholatihim, mereka menetapkan atas sholat mereka. Li analistilah istikhlafa la yajuzu ala hadal qaul, karena pendapat ini menyebutkan bahwa tidak bisa diganti imam tidak bisa diganti dalam Jumatan. Ya, jadi ini ada qaul yang begitu. Fayabnuna ala sholatihim, maka mereka menetapkan atas sholat mereka ala hukmil jama'ati ma'al imam, atas hukum jamaah bersama imam. Wahahuna al-imamu la tata'allaku sholatan bi sholatin, dan di sini imam tidak mengaitkan sholat dengan sholat orang yang ada di belakangnya. Jadi la tata'allaku sholatun bi sholati man khalfah,
dengan sholatnya orang yang di belakangnya. Jadi begitu. Lah, wa ammal masbuqu, adapun orang yang masbuk yang ketinggalan rakaat, ya, fa innahu yabni ala jumu'atin, ya, maka dia menetapkan atas jumatan tamat syurutuha, yang telah sempurna syarat-syaratnya, wahadihi lam tatimah, padahal di sini ternyata tidak sempurna syarat-syaratnya. Fayubna atau fayabnil imamu alaiha, maka imam membinakan, menetapkan atas yang demikian. Jadi ini dibahas secara detail oleh Imam Abu Bakar Asy-Syirazi mengenai sholat Jumat, dan ini materi ini mirip dengan apa yang sedang dikaji di Masjid Fatullah. Jadi bedanya kalau di sana seminggu sekali, kalau di sini kan gantian. Jadi bisa terdahului yang di sana gitu, tema-tema seperti ini. Baik, kalau ada yang ingin berdiskusi dipersilakan, tapi kalau tidak ya kita baca lagi. Ini mengenai Jumatan, sudah berulang kali Jumatan, dan ini antara lain pendapat-pendapat terkait dengan soal batas minimal, dan ketika imam batal dan seterusnya ada keterangan-keterangannya. Baik, kita lanjutkan. Pasal ini terkait dengan waktu sholat Jumat. Kalau tadi jumlah jamaah minimal 40, termasuk kalau masbuk bagaimana. Nah ini sekarang kapan pelaksanaan sholat Jumat? Bolehkah misalnya jam 2:30 sore sebelum asar, yang penting masih waktu duhur, untuk menjadi gelombang yang ketiga. Kalau di pabrik-pabrik kan nggak boleh berhenti tuh operasi mesin kan. Nah, kelompok pertama Jumatan jam 12, kelompok kedua Jumatan jam 2, kelompok ketiga Jumatan jam 2:30 misalnya begitu. Ya. Apakah boleh seperti itu? Lah ini ada keterangannya. Termasuk fatwa MUI yang menjawab permintaan fatwa dari driver bis Transjakarta. Dia punya pertanyaan dan mohon fatwanya agar bagi mereka boleh menjalankan Jumatan tidak pada waktu pertama, tidak semuanya bisa menjalankan jam 12. Mereka izin untuk bisa misalnya 1:30. Nah, apakah boleh? Itu tentu nanti keterangan-keterangan dalam berbagai kitab menjadi rujukan, antara lain kitab ini yang kita akan baca fasalnya ini. Faslun ayyihadza faslun. Ini sebuah fasal. Apa isi fasalnya? Wala tasihul jumu'atu illa fi waqti dhuhri. Jumatan tidak pernah sah kecuali dalam waktu sholat duhur. Jadi selalu siang kan? Nggak ada Jumatan sore. Ya, jadi itu yang perlu dicatat, bahwa tidak bisa kecuali pada waktu duhur, li'annahuma fardon, ya, atau fardo waktin, ya, karena keduanya itu sebagai fardu waktu wahidin, yang satu. Jadi kefarduan itu dalam waktu yang satu. Falam yakhtalif waktuha ka sholatis safar, maka tidak bisa bergeser, tidak bisa berbeda waktunya sebagaimana sholat safar, ya, wa sholatil hador, dan juga sholat hador, sholat yang tidak dalam bepergian. Ya, jadi seperti itu. Yang inti bahwa harus dalam waktu duhur. Apakah di jam 12, apakah jam 12:30, silakan saja. Tapi biasanya orang minimal di jam 12. Kalau waktunya jam 12 kurang 20, jangan menunggu jam 12. Masuk aja langsung mulai. Kalau orang datang jam 12:15 sudah selesai, ya silakan Anda sholat duhur gitu. Kalau ketinggalan, karena kadang-kadang orang baru adzan pertama gitu.
ya akhirnya bisa ketinggalan betul. Ya. Nah ini dikatakan bahwa wala tasihul jumu'atu illa fi waqti dhuhri li'annahuma ya karena Jumatan atau juga duhuran tadi atau li'annahuma itu kembali kepada ya Jumat atau Jumat dan khutbahnya gitu. Itu fardhu waqtin wahidin. Jadi ini kedua-duanya sebagai sebuah kefarduan yang ada dalam waktu yang satu. Falam yakhtalif waktuha ka sholatis safar, maka tidak berbeda waktunya sebagaimana sholat musafir dan sholat bukan musafir, sholat hadir. Nah, sekarang ada ilustrasi lain. Kalau misalnya ada khatib yang buru-buru menjalankan tugasnya gitu ya. Fa in khataba qabla dukhulil waqti. Kalau seorang khatib khutbah sebelum masuk waktu duhur, maka lam tasihha, tidak sah gitu. Kenapa? Li'annal jumu'ata ya raddat ila rak'ataini bil khutbah. Karena Jumatan itu digantikan 2 rakaatnya dengan khutbah. Ya, khutbah itu bagian dari 2 rakaat awal. Karenanya kalau orang khutbah sebelum masuk waktu tidak sah. Karena apa? Berarti dia sudah include khutbahnya dengan sholatnya. Kalau tadi malah saya lebih waktunya, kenapa? Karena saya khutbah di samping Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri. Di situ saya khutbah, dengar adzan gede banget Istiqlal. Lah saya tanya, loh ini belum mulai. Kita tunggu Istiqlal adzan kedua. Ya, jadi Istiqlal adzannya 2. Di Masjid Kementerian Luar Negeri adzannya 1. Nah, disitulah begitu adzan kedua Istiqlal mulai, ya di sini baru mulai. Gitu. Dan selesainya bareng juga. Gitu. Jadi, tapi alhamdulillah hanya adzannya yang dikencengin keluar gitu. Tapi kalau seandainya bacaan imam khotib dikencengin, wah, bisa nyaruh kemana-mana. Ada jamaah yang meleng, tetangga sebelah sudah waladhdallin amin, kita masih belum selesai Fatihah, dia udah bilang amin. Jadi mengaminkan Fatihah masjid tetangga gitu. Nah, dikhawatirkan seperti itu kejadian. Gitu. Makanya di Istiqlal tadi saya dengar adzannya saja yang keluar, tapi bacaan sholat tidak keluar. Gitu. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Disebutkan bahwa kalau khutbah telah dimulai sebelum masuk waktu tidak sah, karena berarti sama dengan sholat belum masuk waktunya, karena khutbahnya include dalam Jumatan itu gitu. Dikatakan li'annal jumu'ata ruddat ila rak'ataini bil khutbah, karena Jumatan itu kembali pada 2 rakaat dan 2 khutbah itu. Fa idza lam tajuzis sholatu qoblal waqti lam tajuzil khutbatu. Ketika sholatnya tidak sah kalau dilakukan sebelum masuk waktu, khutbahnya pun dianggap tidak sah kalau sebelum masuk waktu. Jadi itu keterangannya seperti itu. Fa in dakhala fiha fi waqtiha. Kalau imam masuk ya atau ya khatib masuk dalam khutbahnya tadi, dalam fi waktu dalam waktunya, artinya sudah masih ada waktu khutbahnya, tapi tsumma kharajal waktu, kemudian karena gelombang ketiga dia khutbahnya mulai jam 3 kurang 10, tapi karena asik bicara terus nggak taunya sudah sampai jam 4 seperempat jam 3 seperempat, setengah jam habis waktu. Lah bagaimana kalau kehabisan waktu?
Ya, makanya dikatakan fa in dakhala fiha fi waqtiha tsumma kharajal waktu lam tajuz, tidak boleh. Jadi jangan sampai kehabisan waktu, jangan sampai juga masuk sebelum waktu, kan memang begitu. Ya, aturannya begitu. Jadi tadi lam yajuz fi'lul jum'ati. Ya, tidak boleh menjalankan Jumatan. Li'annahu la yajuzu ibtida'uha ba'da khurujil waqti, karena sesungguhnya tidak boleh memulainya setelah keluarnya waktu. Fala yajuzu itmamuha kal hajj, maka tidak boleh juga menyempurnakan khutbahnya tadi kal hajj, seperti dalam hal haji. Ya, wa yutimmu dhuhra, dan akhirnya menyempurnakan dengan sholat duhur yang 4 rakaat. Alasannya li'annahu fardun roddat atau ruddat min arba'in, karena dia satu kefarduan yang dikembalikan dari 4 rakaat ila rakaataini, kepada 2 rakaat, ya, bisyartin yukhtassu bihi, dengan syarat yang dikhususkan, ya. Jadi syarat yang dikhususkan, ya. Kemudian faida zala syartu, ketika syarat hilang, atammagal musafir, dia menyempurnakan sholat duhurnya sebagaimana juga seorang musafir. Idza dakhala fis shalah tsumma qadima qabla ayyutimma, kemudian kalau misalnya dia masuk dalam sholat, kemudian dia sampai, kemudian habis waktunya, ya terpaksa harus selesai, gitu kan. Jadi minggu depan 2 minggu lagi insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita akhiri dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.